Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini mau ngobrol ringan sekaligus update-update ya. Ini gua mau ngobrol ringan terkait dengan uh, apa hal yang dibicarakan oleh Rio Ferdinand dan juga teman-temannya ya. Ada Steve, ada yang lain gua nggak tahu namanya siapa tuh, dan juga Fabrizio Romano di channelnya Rio Ferdinand ya. Ini ada beberapa informasi yang menurut gua cukup menarik untuk dibahas. Ada beberapa poin ya. Nomor satu, langsung aja soal masalah update pilihan manajer, karena ada kabar dari Richard Arnold, ini CEO Manchester United yang baru ya, memasukkan nama Luis Enrique sebagai salah satu calon manajer Manchester United. Ini ditanyakan ke Fabrizio Romano bagaimana kabar ini, apakah betul. Fabrizio Romano menjawab, saat ini Luis Enrique 100% bakal stay dulu di Spanyol ya, paling tidak sampai dengan Piala Dunia selesai, karena sekarang ini ya Spanyol sudah lolos dan menatap betul Piala Dunia di akhir tahun ini nanti ya di Qatar. Dan raihan Spanyol di Euro kemarin ini kan tidak cukup memuaskan. Jadi Luis Enrique ini betul-betul sekarang ini konsentrasi penuh dengan tim nasional Spanyol. Dan ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, cukup sepi pemberitaan dari kubu Luis Enrique tentang rumor dikaitkan dengan Manchester United. Dan menurut Fabrizio Romano sampai sejauh ini ya, calon kuatnya tuh hanya ada Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Lalu ditanyakan juga soal pemain depan muda yang diinginkan oleh Ralf Rangnick ya. Ini kan karena Cavani yang tidak perpanjang kontraknya habis, dan dikabarkan Ralf Rangnick mengatakan di media kan dia akan mencari nomor 9 yang muda ya, artinya penyerang muda. Nah, ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano akan diputuskan bersama dengan manajer baru. Ada 3 nama sebenarnya yang disebut. Pertama adalah Erling Haaland. Erling Haaland ini disebut tidak realistis ya, sepertinya tidak akan, jadi hanya sebatas rumor. Ada 2 pemain yang disebutkan adalah Lautaro Martinez dan juga Nkunku. Untuk Nkunku ini ya Ralf Rangnick sudah tahu pemain ini, jadi kalau datang ke Manchester United ya bisa jadi karena memang Ralf Rangnick sudah tahu pemain ini. Tapi lagi-lagi ini dibilang kalau akan diputuskan bersama dengan manajer baru yang sampai dengan saat ini belum diketahui siapa. Tapi yang jelas 100% Manchester United akan cari striker muda yang baru. Lalu ditanyakan juga tentang, atau dibahas tentang prioritas transfer dari Manchester United. Ini ada bagaimana ya, apakah pemain tengah, apakah striker. Menurut Fabrizio Romano, pemain tengah ini akan jadi prioritas ya, prioritas nomor 1. Faktor Paul Pogba ini akan jadi salah satu penentu ya, apakah dia akan jadi pindah atau tidak, karena ini akan mempengaruhi kebijakan transfer. Artinya pemain apa yang akan dibutuhkan atau didatangkan Manchester United di musim panas nanti, apakah central midfield ataupun juga defensive midfield, kurang lebih seperti itu. Baru selanjutnya striker ini juga akan jadi prioritas ya. Ini juga akan tergantung dengan budget mendatangkan pemain baru ini ya, baik itu pemain tengah maupun striker, tentang ya berapa budgetnya. Dan budget ini juga akan dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan dilepas atau dijual oleh Manchester United. Contohnya yang disebut tadi di pembicaraan itu adalah Donny van de Beek. Apakah nanti di musim panas ketika ada manajer baru dari Manchester United menginginkan Donny van de Beek atau tidak. Kalau tidak diinginkan, kemungkinan besar dia akan dilepas, dijual. Begitupun juga Anthony Martial ya. Siapa nih yang akan berminat untuk membeli Anthony Martial, dan hasil penjualan ini kan akan masuk ke income budget lagi jatuhnya ya untuk mendatangkan pemain baru. Lalu disinggung juga tentang budget ya, bagaimana budget tentang Manchester United untuk transfer musim panas nanti. Dikabarkan biasanya dari yang sudah manajer baru dari Manchester United ini akan dapat support budget yang cukup besar. Ini kalau melihat manajer-manajer sebelumnya di Manchester United yang memang rata-rata itu kan hadir di musim panas, baik itu Louis van Gaal maupun juga Jose Mourinho nih, ketika di bursa transfer musim panas biasanya di backup dengan budget transfer yang cukup besar dari pihak manajemen. Cuman ya sekarang ini CEO-nya baru kan, ini kalau ini versi gue ya, gue nggak tahu apakah keputusannya tetap akan sama.
Lalu juga apakah kebijakan dari Manchester United ini akan mendatangkan pemain bintang dengan nilai mahal dengan jumlah cukup banyak, atau ya mungkin hanya satu, yang lainnya mungkin harganya lebih di bawah, katakanlah demikian. Ya ini juga akan mempengaruhi kebijakan transfer. Dan ini juga ditambahkan juga akan tergantung juga oleh situasi market ya, market pemain di musim panas nanti, dan juga itu tadi hasil penjualan pemain-pemain Manchester United. Nah, karena pasti akan menambah income ya untuk budget itu tadi. Nah, ditanya juga siapa nih kira-kira pemain yang akan keluar dari Manchester United. Disebutkan peluang pemain yang akan cabut dari Manchester United pastinya ada Edinson Cavani, ada Phil Jones di sana, ada Juan Mata, ada Eric Bailly, ada juga namanya Matic. Dan diharapkan dari penjualan pemain ya, itu tadi Manchester United punya budget tambahan dan akan bisa memperkuat daya beli pemain untuk daya beli klub untuk mendatangkan pemain top yang berkualitas ya di musim panas. Lalu Rio Ferdinand ini memberikan komentar ya tentang mendatangkan pemain. Bagi Rio Ferdinand nggak penting sebetulnya, tidak terlalu penting. Sorry, gue ngecek lampunya. Oke. Nggak penting untuk mendatangkan siapa ya. Yang lebih penting menurut Rio Ferdinand ini adalah bagaimana mengembalikan culture klub ya. Harus dikembalikan dan harus dibangun kembali. Dia berpendapat seperti ini terkait dengan komentar Ralph Hasenhüttl setelah pertandingan menghadapi Southampton, Manchester United menghadapi Southampton, di mana Hasenhüttl ini kan bilang menghadapi Manchester United tinggal tunggu waktu aja. Soalnya pemain-pemain Manchester United ini tidak, terutama pemain di depan back four ya, dan juga termasuk back four kalau tidak salah, ini tidak melakukan pressing dengan baik. Nah, terkait dengan pressing ini tidak terkait secara langsung dengan kemampuan sebenarnya, tapi kemauan pemain untuk itu tadi, lari, mengejar bola, melakukan pressing. Dan ini menurut Rio Ferdinand adalah bagian dari bagaimana pemain itu mengerti tentang culture, filosofi, dan juga sistem ya dari Manchester United, yang menurut Rio Ferdinand ini yang lebih penting dulu dihadirkan, karena bisa saja pemain yang didatangkan itu dalam tanda kutip merupakan pemain dengan kualitas bagus, tapi setelah datang di Manchester United, yaitu tadi dia tidak mengerti culture klub, dia tidak mengerti filosofi klub. Yang ada ya dia hanya bermain sebagai pemain individu. Sementara sepak bola ini kan olahraga tim ya. Contohnya ketika melakukan pressing tidak bisa hanya dilakukan satu-satu, tapi harus dilakukan secara sistem kebersamaan ya, secara kompak. Nah, ini menurut Rio Ferdinand seperti itu. Ditambahkan juga oleh Fabrizio Romano ya, karena ditanyakan itu bagaimana orang-orang di Italia ya, media-media Italia dan lain-lain melihat Manchester United saat ini. Fabrizio Romano mengatakan dari hasil pembicaranya dengan para agen dan juga orang-orang di sepak bola ya, mengatakan sistem dan culture di Manchester United sekarang ini berbeda, dan inilah kenapa Manchester United seperti ini sekarang ya, tidak seperti dulu. Dan ini juga ya mengenai sistem itu tadi, salah satu contoh oleh Fabrizio Romano diungkapkan masih belum jelas di Manchester United. Dan ini kalau dijadikan contoh ya, ada kaitannya juga dengan pemain-pemain yang akan didatangkan ataupun pemain-pemain dalam mempertimbangkan masa depannya di Manchester United. Contohnya Paul Pogba. Ini masih menantikan siapa manajer baru karena ada sistem baru di sana dan dia ingin tahu ya bagaimana sistemnya, di mana dia bisa berkontribusi dan lain-lain. Oleh karena itulah kenapa Paul Pogba ini betul-betul menantikan sampai last minute untuk mengetahui siapa manajer baru dari Manchester United, baru dia akan memutuskan masa depannya. Kurang lebih demikian ya kalau dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Nah, kalau pendapat gue spesifik tentang hal ini ya, gue setuju sih, gue sepakat, karena memang itu tadi culture, filosofi klub ini harus dikembalikan dulu. Karena ini sudah terbukti banyak ya kita mendatangkan pemain bintang dari zamannya Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Dan ini banyak sekali pemain-pemain yang sudah sampai di Manchester United dengan status kebintangan yang cukup tinggi, tapi ternyata kontribusinya tidak bisa maksimal. Lebih hanya sekedar nama besar individual saja, tidak bisa menyatu dengan tim. Ujung-ujungnya tidak jelas permainannya. Dan menurut gue betul ini harus dikembalikan lagi. Dan tugas siapa itu menurut gue tugas dari manajer nanti ya, manajer baru siapapun itu. Disinggung juga soal Yuri Tillmans ya. Nah, ini menarik karena Steve yang ada di di acara itu ya mengatakan, atau di YouTube itu mengatakan kalau dia ini suka Yuri Tillmans ya.
Dan Yuri Tillmans ini tidak diperpanjang oleh Leicester dan memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Jadi dia prediksi summer atau musim panas ini nanti 2022 dia bisa cabut. Dan Fabrizio Romano menamakan ya betul 99% Yuri Tillmans akan cabut nanti di musim panas ini ya. Dan bagaimana Manchester United peluangnya untuk mengambil Yuri Tillmans, lagi-lagi ini tergantung kondisi Paul Pogba. Apakah Paul Pogba jadi cabut atau tidak. Dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano, Arsenal ini juga berminat untuk mendatangkan Yuri Tillmans, dan ini sudah diminati sebenarnya dari musim panas tahun lalu. Harga musim panas tahun lalu ini berkisar di antara 60-65 juta. Musim panas ini karena sisa 1 tahun bisa jadi hanya 45 atau 50 juta. Ada diskon 15 jutaan kalau tidak salah ya. Tapi ya tergolong masih tinggi sih. Kalau gue dengan amatiran, gue suka pemain ini ya, Yuri Tillmans. Dan gue sepakat ini bisa jadi alternatif kalau Paul Pogba memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya di Manchester United. Gue udah bikin videonya kan, gue bandingkan Yuri Tillmans dengan Ruben Neves. Tentang Yuri Tillmans juga nih ada tawaran dari Spanyol ya, tapi dikabarkan Liga Inggris masih jadi prioritas bagi Yuri Tillmans. Terakhir ini ada kabar tentang Akanji ya. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano ada dialog dengan sang agen tapi cenderung sepi, jadi hanya ngomong-ngomong ringan ya. Musim lalu dia ini kan pemain belakang dan dihubungkan dengan keadaan Manchester United terkait pemain belakang ya, pergerakan di bursa transfer. Fabrizio Romano mengatakan beberapa musim lalu ini kan Manchester United sudah mengeluarkan banyak uang ya, sudah spending banyak uang untuk lini belakang. Dan untuk musim depan seperti sudah dikabarkan prioritas ada di lini tengah dan juga lini depan. Dan untuk memperbaiki lini belakang ya ini bisa bisa terjadi tapi tergantung dengan budget ya. Karena itu tadi prioritasnya lebih ke lini tengah dan lini belakang. Mungkin kalau ada sisa budget, nah itu feeling gua sih seperti itu. Terakhir di video tersebut ada update tentang Andreas Pereira yang dikabarkan ini sudah 100% akan ke Flamengo. Hanya tinggal menunggu peresmiannya saja. Kurang lebih demikian ya, ngobrol ringan terkait pembicaraan antara Rio Ferdinand dan juga teman-temannya. Ada Steve, ada satu lagi gue lupa namanya, serius. Kalau ada yang tahu bisa drop di kolom komen ya. Juga dengan Fabrizio Romano, gue ambil dari YouTube channelnya Rio Ferdinand. Kalau ada seperti biasa saran, kritik, dan lain-lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa sholat, like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.